pada siang hari ini. Yang pertama di sini kan kita ada Binwil Pati dan juga Surakarta. Dari kuartir cabang Kudus apakah sudah ada? Kalau ada bisa on mic hadir atau raise hand gitu ya kakak-kakak. Dari Kudus. Baik, sepertinya belum ada. Selanjutnya dari kuartir cabang Jepara. Hadir. Oke, semangat ya kakak ya. Selanjutnya dari kuartir cabang Pati. Kuartir cabang Pati. Hadir kakak. Alhamdulillah. Oke kakak. Selanjutnya kuartir cabang Blora. Kuartir cabang Blora. Baik. Next, kuartir cabang Rembang, apakah sudah ada? Belum ada. Baik, kita beralih ke Pinwil Surakarta. Yang pertama, Kota Surakarta, apakah sudah ada? Ya, Kak Heningtia Swahyuati, apakah dari Kota Surakarta? Next, dari kuartir cabang Klaten. Ya, Kak. Ya, Kak. Oke, terima kasih, Kak. Selanjutnya, kuartir cabang Sragen. Belum ada. Selanjutnya, kuartir cabang Wonogiri. Belum ada. Selanjutnya, kuartir cabang Karanganyar. Sudah, Kak. Oh Hadir. iya, siap. Semangat. Kuartir cabang Boyolali. Belum ada. Oke, kuartir cabang Sukoharjo. Belum ada. Oke. Tadi yang belum ada itu dari Kudus. Saya mulai lagi dari awal. Apakah dari Kudus sudah ada? Kudus belum ada. Kemudian Pati, apakah ada? Siap kak. Oh iya, Kak Endang. Baik, dari Blora. Kemudian Kota Surakarta. Wonogiri sudah ada, nggih, Kak Titin. Baik, kita tunggu terlebih dahulu untuk kakak-kakak yang lainnya dari kuartir cabang yang belum hadir. Halo, Kak Jum. Halo sih. Kapan ini aku dipijat di mana? Iki mumpung musim duren ki ngetan lah. Rilo anteng-anteng wae ra undang aku. Iya lo, durian tuh. Wah, kayak banget ya Mas. Ngomong tok. Duren campur kepala kambing utuh. Wah, kambingnya ra tau entek gitu. Iya. Berarti Karanganyar baru ini ya, Kak Rilo? Endingnya pijeti nganti ngantuk-ngantuk. Baru panen durian ya? Iya Kak, panen durian. Dihampir ke kos saya kayak bisa ya, Kak? Iya. Duren, kepala kambing, kopi pahit. Enak. Enak sekali. Wingi anu Mas, bar pesta durian ning Kuarta, Pak. Cerita tok wis. Kardo. Ya. Pas pesta siaga wae meluncur Karanganyar. Wah, aku ora ngerti tanggalnya kapan. Februari 16. Tanggal 16 Februari. Tawang Mangu ah. Gas. Kak Ari, gimana kabarnya Kak Ari? Wah, masih di mute Kak? Yang mana nih Kak jadinya?
Ye, Kak Ardo, selamat pagi. Pagi, Kari. Ye, sambil-sambil nih Kak di kantor. Ya, Kak. Di absen lagi, Dit. Udah banyak yang masuk. Oke, siap Kak. Saya ulangi untuk absen dari Binwil Pati yang pertama Kuarti Cabang Kudus, apakah sudah hadir? Mungkin agar memudahkan bisa diganti ya Kak untuk format namanya, nama dan juga Kuarti Cabang seperti itu. Baik, Kudus, apakah sudah ada? Belum ada sepertinya. Selanjutnya dari Kuarti Cabang Jepara, sudah ada nih ya. Halo, Kuarti Cabang Jepara, apakah suara saya dapat didengar? Kak Nur, sudah. Oh ya, hadir, siap. Oke, selanjutnya dari Kuarti Cabang Pati. Kuartir Cabang Pati. Iya, Kak. Hadir, Kak. Oke, Kak Endang Solastri. Mohon maaf disambi-sambi, Kak. Iya, enggak apa-apa, Kak. Oke. Selanjutnya dari Kuartir Cabang Blora. Blora hadir, Kak Dita. Siap, Kak. Selanjutnya dari Kuartir Cabang Rembang, apakah sudah ada? Rembang, sepertinya tadi sudah hadir ya. Belum ternyata. Oke, selanjutnya dari Rembang ada, cuma tidak komen. Oh, oke, Kak. Rembang ada. Oke, siap. Dari Binwil Surakarta ya, Kak ya. Selanjutnya yang pertama Kota Surakarta, apakah sudah ada? Hadir, Kak. Ari Siap. Kristiono. Siap, Kak Ari. Oke, selanjutnya dari Kota Cabang Klaten. Sudah ada Kak Heri dan Kak Lulu ya? Ya, hadir, Kak. Siap, Kak. Selanjutnya dari Kota Cabang Sragen, apakah sudah ada? Hadir, Kak. Ah ya, Kak Dian ya. Selamat pagi, Kak Dian. Selamat pagi, Kak Dita. Ya. Oke, selanjutnya dari Kota Cabang Wonogiri. Tadi ada Kak Titin deh. Oke, ada Kak Titin. Selanjutnya dari Kota Cabang Karanganyar, ada Kak Rilo pastinya ya. Dan Kak Jumadi. Oke, Kota Cabang. G, Kak. Nanti dari Kota Cabang Boyolali, Kak Eksani. Selamat pagi, Kota Cabang Boyolali. Yes. Tes. Suaranya masuk, Kak. Masih di mute itu, Kak. Oh, masih di mute. Udah hadir ini, hadir Kak. Siap hadir. Oke, selanjutnya dari Kota Cabang Sukoharjo. Apakah sudah ada Sukoharjo? Sukoharjo? Baik, dari Kudus dan juga Sukoharjo belum hadir ya, Kakak? Bagaimana nih, Kak? Sudah hadir, Kak. Oh ya, Kudus hadir. Oke. Terima kasih, Kak. Berarti yang belum hadir Sukoharjo. Langsung dimulai saja. Oke, baik. Sudah ada Kak Andica. Siap. Oke. Baik, selamat siang kakak-kakak semuanya. Semoga sehat selalu dan diberi keselamatan bagi kakak-kakak semuanya. Baik, pada siang hari ini adalah rapat koordinasi bidang humas dan informatika Kuarti Cabang. Nah, di sini harapannya dari Kuarti Cabang dan juga Kuarti Daerah dapat bertukar informasi terkait monitoring dan juga evaluasi bidang kehumasan dan juga informatika. Baik, yang pertama mungkin materi atau poin yang akan disampaikan langsung ke Kak Andica atau Kak Ardo? Kak Andica ya? Kak Sekbit tuh. Oh, Kak Sekbit. Oke. Untuk waktu dan layar dipersilahkan, Kakak. Cek suara aman ya? Aman, Kak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, di spotlight bareng ngapain ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Kakak. Nah, kalau nggak di spotlight kan kelihatan semua. Salam sehat, berkah semuanya buat Kakak, andalan humas cabang Binwil Pati dan mana ini? Solo ya? Binwil Pati dan Solo ya. Oke, Surakarta. Baik. Dalam Monef kali ini Kakak, saya langsung saja
Semoga pertemuan hari ini bisa jadi apa ya, bukan merubah ya, tetapi bahan buat kami di Kuarda dan buat kakak semua. Oke, untuk pertama yang saya sampaikan mungkin adalah informasi kegiatan di tahun 2023 dulu ya. Jadi kakak ini bukan mendahului Rakerda, tetapi karena mumpung saya ketemu dengan tim Humas di cabang, saya akan sampaikan secara global dulu kegiatan tahun 2023 khusus untuk Humas ya kakak ya, karena menurut kami di tahun ini ada beberapa yang memang menjadi fokus poin di Humas Kuarti Daerah Jawa Tengah. Yang pertama kakak, izin saya akan share screen dulu terkait kegiatan di tahun 2023. Ini share screen dulu ya kakak ya. Oke, program kerja di tahun 2023. Jangan lupa, bentar Kak, jangan lupa sambil ngisi survei. Oh ya, surveinya diisi dulu kakak. Jangan, kan bisa multitasking ya, mengisi sambil mendengarkan dan sambil yang lainnya juga. Saya lanjut Kak Ardo. Oke, di Humas Kuarti Daerah Jawa Tengah ada 2 kegiatan kakak, yaitu Pandu Citra Loka dan Estafet Tunas Kelapa kakak. Ini yang ya menurut kami sudah biasa kan, dan teman-teman Humas juga sudah sering melakukan ini. Untuk Pandu Citra Loka berarti ini yang ketiga ya, insya Allah tahun ketiga. Ada beberapa sedikit perubahan terkait dengan Pandu Citra Loka. Untuk detailingnya nanti tunggu juklak saja ya. Ini saya sampaikan secara umumnya adalah ini dari beberapa golongan kita sudah sasarkan. Untuk golongan siaga nanti adik-adik kita ajak untuk bikin vlog, untuk penggalang iklan layanan masyarakat, untuk penegak pandega film, dan untuk pembina, kakak pembina video pembelajaran. Terus ini ada tawaran baru kami di Duta Humas. Nanti kita Duta Humas akan bagi menjadi 3 sub ya. Jadi ada terkait dengan pengelolaan website dan akun media sosial terbaik, kemudian ada Duta Humas terkait dengan jurnalistiknya, dan Duta Humas terkait dengan konten kreatornya. Jadi ini tawaran dari kami kakak. Kemudian untuk Estafet Tunas Kelapa ini saya sampaikan secara teknis tidak banyak perubahan kakak, karena secara detailing kegiatan ETK kami masih sama menggunakan petunjuk pelaksanaan yang sebelumnya, tetapi ada beberapa perubahan. Ini saya sampaikan 14 titik start tetap sama, ada 14. Kemudian finishnya di kuartir cabang kami belum bisa menginformasikan karena ada beberapa opsi. Mungkin besok ya, baru di ketika Rakerda nanti kita upayakan sudah ada hasilnya. Finishnya kemana? Jadi finish dari ETK berarti lokasi HUT Pramukanya di situ. Kemudian untuk Juklak tidak banyak perubahan ya secara teknisnya. Jadi untuk pasukannya, jumlah pasukan dan sebagainya, ada berapa etapenya itu tidak banyak perubahan. Yang berbeda kali ini kita akan bikin kategori penghargaan ya, bukan hanya juara ETK 1 2 3, tetapi kami upayakan untuk beberapa kejuaraan sebagai berikut. Ada trofi bergilir untuk gubernur ya, kemudian ada trofi kejuaraan partisipasi masyarakat terbaik ya. Kemudian ada kejuaraan penyelenggaraan ETK terbaik, dan yang poin keempat ini mungkin jadi fokus poinnya kita semua. Jadi di bidang humas ada di ketika ETK itu ada topik kejuaraan publikasi terbaik. Nah teman-teman humas juga bisa akan peran sertanya besar di situ ya. Kemudian yang kelima adalah topik kejuaraan bakti masyarakat terbaik. Setiap kuartir cabang dan majelis pemimpin cabang nanti dapat piagam, trofi dan piagam dikasihkan waktu di HUT. Mungkin cukup informasi kegiatan di 2023. Secara ini adalah bocorannya dulu kakak. Secara detail nanti petunjuk pelaksanaan akan kami sampaikan. Mohon disupport, kita kerja bareng di tahun 2023 ini. Semoga tambah gayeng ya. Jawa Tengah, Pramuka Jawa Tengah tambah gayeng. Khususnya ini di Binwil, Pati, dan Surakarta. Kemudian berikutnya yang kami sampaikan juga terkait dengan monitoring kakak-kakak. Jadi kami sudah melakukan monitoring dengan instrumen yang kami buat.
Nanti akan kami laporkan, Kak Ardo dan saya nanti akan melaporkan terkait dengan kinerja dari pengelolaan website dan media sosial, sejauh mana teman-teman cabang sudah bergerak begitu ya. Nanti akan saya dan Kak Ardo menyampaikan setelah ini. Kemudian juga nanti kita akan bikin diskusi Kak. Kemudian ada juga terkait dengan informasi lebihnya pembentukan pusinfo, kemudian ya saling curhat lah di sini. Begitu untuk awalan dari saya. Setelah ini mungkin dilanjut ke Ardo dulu terkait dengan laporan. Iyalah, terkait dengan laporan Monef jangan pura-pura kaget. Terkait dengan laporan Monef yang kita berikan, nanti kita sambung. Begitu Kak Ardo, Kak Dita ya tadi ya. Oke, terima kasih. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cepat menerek enak. Main duhur cepet aja. Oh, ya. Ada pertanyaan Kak? Mungkin sampai di sini untuk kegiatan 2023 itu. Ada Kak? Nggak ada, selesai. Ini tuh kita colong start Kak. Jadi biar besok pas rakerda itu humas dan informatika WhatsApp itu ya udah gitu. Oh ya. Oke, kalau nggak ada saya lanjut terkait dengan evaluasi ya dan monitoring yang sudah kita lakukan. Harapannya sebenarnya ini bisa membangun lebih bagus lagi ke depannya. Jadi ada beberapa hal yang ingin kita sampaikan di sini. Yang pertama jelas terkait dengan fasilitasi dari Warda terkait website dan email. Ini pengen kita tanyakan kepada teman-teman di Humas dan Informatika Warda Cabang terkait dengan hal ini, apakah masih digunakan, masih dibutuhkan atau tidak gitu. Kalau misalnya tidak ya akan kita off-kan. Kalau masih digunakan ya akan kita teruskan. Ini nanti tolong juga direview di akhir untuk bisa dikirimkan ke kita. Berikutnya terkait dengan pengelolaan kanal-kanal untuk publikasi ya, selain website juga ada sosial media. Kita mulai dari Binwil Pati dulu ya. Kudus sudah ada ya? Belum? Jadinya? Sudah ada Kak. Sudah ya. Dari Kudus kita monitor untuk Instagram update terakhir tanggal 15 Januari 2023. Untuk Twitternya juga cukup lama ya. Ada, nggak tahu nih, mungkin akunnya yang kita monitor salah. Update terakhir di 5 Juni 2016. Ini mohon untuk jadi perhatian juga. Kemudian YouTube-nya terakhir di 24 Mei 2022. Untuk websitenya menggunakan fasilitasi dari keluarga. Update terakhir tanggal 11 Juli 2022. Untuk email, nah ini belum dicantumkan. Jadi sebenarnya fasilitasi dari keluarga terkait dengan email itu, harapannya email itu bisa digunakan. Email itu bisa digunakan untuk berkomunikasi untuk officially. Kan nggak mungkin nih kalau misalnya nanti emailnya kan sesuai dengan domain dari yang diberikan ke kita kan terlalu panjang. Makanya fasilitasi emailnya itu sesuai nama keluarcap@pramukajateng. Itu bisa digunakan untuk officially. Officially itu di mana Kak? Misalnya ditampilkan di website untuk kontaknya ke alamat email yang resmi. Terus bisa ditaruh di top surat, ya kan? Jadi kop surat itu jangan ada email Gmail atau email yang lain atau email yang nggak resmi gitu. Kalau kop surat itu kan jelas kopnya surat aja resmi, masuk alamat emailnya masih gratisan gitu. Makanya dari keluarga kita memfasilitasi alamat email itu maksudnya seperti itu. Terus berikutnya Jepara, Instagram tanggal 1 Januari terakhir 2023, Twitternya juga lama ini, nggak tahu mungkin akunnya baru atau gimana. Terakhir tanggal 30 Desember 2022, YouTube
tanggal 6 Maret 2022 juga. Website update nih untuk Jepara terakhir tanggal 6 Januari 2023. Domain yang digunakan Pramuka Jateng. Alamat email juga sudah dicantumkan di website. Itu bagus. Bisa jadi contoh. Terus dari Kuarcapati, Instagram terakhir kita monitor tanggal 8 Januari 2023. Kemudian akun Twitternya tidak ada nih, atau mungkin kita belum dapat informasi akun Twitternya apa. YouTube-nya terakhir tanggal 11 Januari 2023. Untuk website, kita juga tidak dapat informasi nih, mungkin websitenya mau pakai yang mana jadinya. Apa yang fasilitas dari Kuarda atau itu gunakan apa enggak, karena di catatan kita belum ada untuk Kuarcapati websitenya dan emailnya yang dari fasilitasi Kuarda. Terus dari Blora, Instagram tanggal 1 Agustus 2022, ini mohon perhatiannya juga nih, yang dari Blora. Tolong diurusi ya Kuarcapnya, jangan ngurusi kuartir nasional terus. Terus Twitternya juga tidak terdeteksi juga. Kemudian YouTube-nya juga belum tahu nih di mana kanalnya, termasuk websitenya. Rembang tanggal 17 Januari untuk Instagram terakhir. Twitternya di 7 April 2022. YouTube-nya di 14 November 2022. Website terakhir update tanggal 15 Juli 2022. Alamat emailnya masih menggunakan Gmail. Itu sih dari Binwil Pati. Binwil Surakarta, Kak Adi siapa? Lanjut dong. Mosok aku Raina, aku wong Klaten no. Baik Kakak, ini sebagai laporan kami ya, sebagai laporan kami dari Kuarda telah melakukan beberapa monitoring. Jadi ini jangan dipikir apa ya berat-berat gitu ya. Terus sampai apa terus memutuskan untuk keluar dari humas, mutung gitu nggak usah ya Mas Juwin ya, nggak perlu. Jadi teman-teman ini sebagai evaluasi bersama ya dari ya ini buktinya bahwa Kuarda ini rodok mikir lah gitu lah, rodok mikiri Kuarcap gitu. Ceritanya begitu. Baik, saya lanjut di Binwil Surakarta. Saya mulai dari kota Surakarta. Terima kasih Kak Ari ya, Kak Aris ya seniornya. Luar biasa dari Binwil Surakarta terpantau dari kami, laporan yang kami terima untuk Instagram, kemudian Twitter itu aktif terakhir di bulan November Agustus tahun kemarin. Kemudian untuk YouTube juga di kota Surakarta terpantau kali kami juga aktif. Untuk websitenya sendiri teman-teman Surakarta masih menggunakan atau tetap menggunakan di domainnya sendiri pramukasolo.id. Terakhir upload tetapi tanggal 14 Mei ini. Nah, ini sama catatan kami juga di website dari Surakarta belum menyertakan email gitu ya. Yang kami harapkan juga email yang dari fasilitasi dari kami bisa diupayakan menjadi official dari emailnya Kuarcap. Begitu untuk Surakarta. Saya lanjut ke Klaten. Ini nggak tahu nih yang mengisi Kak Ardo itu siapa ini Kak Ardo? Saya kok curiga. Dari Klaten terpantau untuk IG terakhir di Desember ya, tahun 2022. Untuk Twitternya juga lumayan aktif. Terakhir dia bikin tweet di tanggal 30 September. Oh ya, mohon maaf kakak-kakak, ini data per jam 00 tadi malam ya. Jadi kalau pagi ini posting, loh Kak, saya tadi pagi sudah posting ya, nggak usah protes oke ya. Karena data tadi malam. Kemudian untuk Klaten ada YouTube, oke, lumayan aktif juga. Kemudian di webnya juga menggunakan domain sendiri, pramukaklaten.or.id terakhir di Desember. Ini sama catatannya seperti yang Surakarta. Untuk email ya Kak, bisa disertakan untuk official emailnya di bagian kontak ya.
karena apa ya istilahnya keberadaan kita di dunia maya atau kantornya itu eksisnya terlihat itu jika satu websitenya hidup, yang kedua itu punya email official gitu. Jadi ceritanya begitu. Saya bikin gampangnya gitu ya. Oke, untuk Klaten terima kasih, bisa dilanjutkan itu. Kemudian untuk Sragen, ini ada beberapa catatan merah. Ini teman-teman Sragen ada ini. Siapa yang Sragen? Halo Sragen. Kalau nggak ada nggak bacain. Iya, ada itu. Halo, Kak. Kak Dian. Oke, Kak Dian ini konfirmasi saja nanti kalau mungkin kami yang salah. Untuk IG terpantau di 27 Desember terakhir, kemudian untuk Twitter memang saya tidak nemu itu, memang tidak digunakan atau dengan alamat yang berbeda. Nanti konfirmasinya dari Kak Dian. Kemudian juga kami temukan juga untuk YouTube aktif. Websitenya kami nggak nemu ini Kak Dian. Website ya. Jadi mohon nanti konfirmasinya apa kendalanya di mana begitu ya. Kalau terkait dengan hanya maksudnya gini, kami kan sudah memfasilitasi ya untuk website dan alamat official email gitu. Jadi kan kudunya ono gitu ya. Kudunya ono gitu ya. Jadi kendalanya kalau misalkan passwordnya, pengelolanya menghilang dan sebagainya kan itu masih ada di kami gitu ya. Jadi siapa yang ditugaskan untuk merawat itu bisa konfirmasi ke kami gitu ya. Jadi harusnya nggak ada catatan merah. Begitu dari Sragen ya Kak Dian nanti konfirmasinya. Kemudian saya lanjut ke Wonogiri, ada Wonogiri? Halo Kak Wonogiri. Ada. Kok akhirnya mensiki yang 2 halaman. Titin tadi Kak Titin Mas. Kak Titin itu loh masih di mute. Nah. Ini ada soalnya ini proses. Iya, siap Kak Titin. Saya laporkan Kak Titin ada beberapa catatan kami. Untuk Wonogiri IG sudah aktif, Twitter yang masih merah kami tidak menemukan. Nanti kalau memang ada bisa dikonfirmasi. Kemudian untuk YouTube juga ada Kak Twitter ada. Nah, nanti konfirmasi ya Kak ya. Untuk website, oke, website pakai domain kami dan mungkin bisa ditambahkan di email ya Kak. Email officialnya bisa ditambahkan. Itu catatan di Wonogiri Kakak Titin ya. Oke, untuk Twitternya saya belum nemu, nanti bisa dikonfirmasi. Ya. Baik, terima kasih Kak Titin. Saya lanjut ke Karanganyar ini. Karanganyar. Ini kayak rame tadi Karanganyar. Mana ini Karanganyar? Ini ada Kak Waka, Kak. Oh, mana sih ya saya tulisannya tadi? Halo Kak Karanganyar, terima kasih. Sepertinya tadi ramai sekali. Izin ada Kak Waka, Mas, Kak. Nah, malahan. Kak, izin Kak. Dari Kak Waka. Wah, siap. Langsung kami laporkan ke Kak Waka Humas dari Kuartir Cabang Karanganyar. Untuk Instagram kami temukan sudah aktif terakhir di tanggal 6 Januari. Twitter Kak kami belum menemukan apa mungkin alamatnya, nanti bisa dikonfirmasikan. Kemudian untuk YouTube juga sudah lumayan aktif terakhir di November. Untuk website masih menggunakan domain atau pilihannya menggunakan domain sendiri. Kemudian juga untuk email sudah. Oke, begitu kakakku terkait dengan website dan email. Nanti di Karanganyar mungkin terkait dengan Twitter tadi. Begitu, saya lanjutkan dulu. Nanti konfirmasinya terakhir. Terima kasih dari rekan-rekan Karanganyar. Kemudian saya lanjut ke Boyolali. Boyolali ada? Mana tadi Boyolali? Ada. Oh, no Adit nih. Adit itu. Oke, Boyolali Aditya. Ada di mana gua ayo keplak gitu. Oke, Boyolali itu Instagram 17 Januari. Kak Andi, Kak? Ya. Siap. Matur nuwun Karanganyar sudah ditengok rumahnya ya. Gitu. Siap, Kak. Kami mempertimbangkan untuk Twitter, Kak. Sebenarnya Twitter tuh saya lihat di Karanganyar tuh enggak komunitasnya enggak begitu familiar meskipun banyak
pribadi-pribadi yang mempunyai akun Twitter ya. Tapi untuk kami baru mempertimbangkan lebih baik sedikit media sosial tapi efektif daripada semua digunakan gedabiah tidak ada artinya kan gitu kan. Itu pertimbangan kami di situ kan. Barangkali nanti kami akan pertimbangkan untuk membuat Twitter, tapi dengan diskusi dulu dengan Kak Warcap nanti bersama dengan ketua-ketua yang lain. Tapi kalau untuk ini IG, Facebook, bahkan channel YouTube itu kami sudah concern untuk tetap eksis. Bahkan nanti kita akan secara reguler itu bikin podcast. Karena kemarin di 2 Pancilok itu kita kan dapat nominasi juara dari podcast gitu. Jadi ini primadona kami untuk tetap eksis. Itu kan Dika. Siap, terima kasih. Terima kasih Kak. Salam tunas. Siap, salam tunas. Baik, terima kasih Kakku. Jadi ini tadi posisinya adalah kami mereport apa yang dari kami lihat. Kemudian memang ada banyak pertimbangan Kakak. Jadi ada yang memang Twitter dipakai, ada Twitter atau enggak. Yang jelas dari kami itu konfirmasi nanti Kakak mohon izin semuanya ya Kak Adu ya. Teman-teman di sini yang ada di sini nanti membuat laporan tertulis singkat terkait dengan apa yang menjadi kendala selama ini gitu ya dari report yang kami berikan, apa yang kendala seperti tadi Kakak Karangannya menyampaikan kenapa tidak menggunakan Twitter karena pertimbangan seperti ini. Jadi seperti itu Kakak ya, nanti mohon tertulis kami kasih masukan atau report dari Kakak semua kendalanya di mana. Kemudian juga selain dari pengelolaan website dan media sosial, kami juga ingin menghimpun sejauh mana kekuatan dari teman-teman humas terkait dengan SDM kemudian alat ya seperti contoh ini misalkan live streaming gitu ya. Jadi itu dari teman-teman keberadaan alatnya seperti apa, SDM-nya seperti apa gitu ya. Jadi untuk laporan kami ke pimpinan, nah seperti itu. Begitu ya kakak ya. Nanti kakak juga akan kasih laporan tertulis ke kami untuk buat pertimbangan. Saya lanjutkan dulu ke Boyolali. Boyolali tadi sudah IG sudah, untuk Twitter luar biasa. Twitter saya nemu alamat Boyolali di @Kwarca Boyolali, tapi data terakhir November 2010 itu. Saya yakin itu yang megang juga lupa passwordnya pasti ya. Nah, nanti itu kenapa? Jadi nanti mohon itu ya laporannya ke Kak Aditya ya tadi yang dari Boyolali ya. Ya. Jadi itu kenapa kok 2010 terakhir gitu ya. Padahal IG-nya juga terakhirnya Januari tanggal 17 ya kemarin. Kemudian untuk YouTube oke, udah aman, YouTube jalan, kemudian website juga menggunakan domain kami ya, Pramuka Jateng. Terakhir di Desember. Email belum disampaikan ya. Kak Adit nanti bisa disampaikan untuk email ofisialnya. Baik, saya lanjut ke Sukoharjo. Sukoharjo sudah ada? Sukoharjo, halo. Kak Endah, ya ini ada Kak Endah Sukoharjo ya. Halo Kak Endah, mohon izin Kak Endah untuk dari Kwarca Sukoharjo. Instagram aktif, ini sama, ini catatannya dengan Boyolali, ada Twitter, tapi terakhir di 2016 Kak, Twitter saya menemukan @kwarcap_skh. Itu apakah memang itu yang masih digunakan atau berbeda, jadi nanti mohon laporannya. Kemudian untuk YouTube, Oktober terakhir, 2022. Kemudian untuk alamat website menggunakan domain kami. Kemudian terakhir di Agustus. Agustus ya. Memang setelah Agustus nggak ada kegiatan nih. Kemudian email sudah ada. Oke, bagus. Berarti tinggal ditingkatkan terkait dengan konten tadi ya Kak ya. Kak Endah. Baik, sebentar ya. Sampai Sukoharjo. Oke, baik, terima kasih Kakak. Begitu hasil
apa bahasanya dek pinggir apa? Sandi telik Mas. Sendi tali. Telik sandi ya. Telik sandi dari kami melihat dari teman-teman cabang. Mohon nanti bisa kami dapat feedback begitu. Jadi kenapa sih begitu ya? Oke, saya kembalikan ke Kak Ardo atau Kak Dita. Monggo silakan. Oke, baik. Terima kasih Kak Andika, Kak Ardo. Oke, selanjutnya adalah pertama tadi kan sudah ini ya disampaikan tentang materi program dari kuartir daerah. Nanti oh ya Kak, tadi ada komen kalau ada yang minta dikirimin apa ya tadi? Program kerja ya dari kuartir daerah Jawa Tengah untuk tahun 2023. Nah, yang selanjutnya adalah tadi kan pengumpulan laporan kuarcap sudah, inventarisasi pengelolaan media kehumasan, kemampuan live report streaming, dan evaluasi partisipasi. Nah, apakah sudah disampaikan ya Kak Ardo ya tadi untuk dilaporkan atau dikumpulkan ke website Kuarda@Pramuka Jawa Tengah tadi? Kalau belum akan saya sampaikan. Baik, selanjutnya akan saya kirimkan dulu terlebih dahulu di chat Kakak. Nah, setelah monitoring atau evaluasi pada pagi hari ini, yang perlu dilakukan dari Kuartir cabang adalah ya tadi ya, pertama yang disampaikan adalah pembentukan pusinfo. Tuh. Kemudian pengumpulan laporan tiap kuarcap yaitu berupa inventarisasi, pengelolaan media kehumasan, website, akun sosial media hingga email. Karena tadi kan kami sudah memonitoring atau mensurvei akun sosial media, barangkali ada yang keliru dari sosial media yang dimiliki kuartir cabang masing-masing. Kemudian yang kedua, oh iya ini saya chat pribadi ya. Oke, seperti itu yang saya kirim. Yang kedua adalah kemampuan live reportase dan streaming. Harapannya di sini bukan hanya kakak yang ada di Andalan saja, tapi kami kan juga memberikan surat ya, yaitu yang ditujukan kepada anggota jurnalis. Nah, kita mampu bersama-sama bisa membangun atau membentuk kemampuan live reportase dan streaming, yaitu berupa alat, kemudian sumber daya manusia, teknologi, rutinitas, kita bisa sengkuyung bareng-bareng seperti itu. Kemudian evaluasi partisipasi Duta Humas untuk kuarcap. Karena dari yang pertama tahun 2021, kemudian 2022 itu ada menurun dari partisipasi kuarcap seperti itu. Dan harapannya dari peserta Duta Humas ini merupakan teman-teman yang ada dari unit jurnalis atau Dewan Kerja yang ada di lingkup kuartir cabang seperti itu. Jadi sudah mempunyai basicnya seperti itu. Nah, untuk laporan tersebut nanti dapat dikumpulkan ke website kuarda@pramukajateng.id seperti itu. Email. Oh, email. Oh ya website. Oh ya mau Kak. Oh iya benar. Tak pikir ngono mau. Oke maaf Kak. Email Kak. Dari Kak Ardo ada tambahan atau dari Kak mungkin ada pertanyaan? Mas Ardo, ya terkait dengan pusinfo Mas Ardo bisa disampaikan dulu biar ada gambaran dulu ya. Langsung aja lah semua ya, ini sampaikan nanti terakhir baru kita. Yang berikutnya tadi malam kita sepakat terkait dengan banyaknya unit-unit yang ada di kuartir, baik yang ada unitnya maupun yang sama sekali nggak ada unitnya, terkait dengan kehumasan atau humas dan informatika di kuartir cabang. Karena di Warna sudah ada yang namanya pusinfo, ini kuartir daerah juga akan segera membentuk di Kuarda terkait dengan pusinfo yang harapannya bisa melebur semua, bukan mau menghapuskan enggak ya, tapi bisa mewadahi semua unit-unit yang berhubungan dengan humas dan informatika yang harus berada di bawah pusinfo. Pusinfo kuartir di sini merupakan harapannya isinya itu adalah perwakilan dari tiap-tiap bidang, ya kan, di kuartir, baik itu bidang muda, bidang wasa, mungkin Orhum dan sebagainya, bahkan Dewan Kerja dan beserta unit-unit yang ada di kuartir, semua elemen yang ada di kuartir harapannya bisa ada perwakilannya masuk di dalam pusinfo. Dan harapannya sih untuk seluruh kuartir cabang yang ada di Jawa Tengah sebelum kegiatan estafet Tunas Kelapa untuk sudah ada pusinfo.
seperti itu. Jadi kita bisa bergerak bersama bareng-bareng terkait dengan kelembagaan ya. Bahkan mungkin masih ada di kuartir cabang yang nama bidangnya masih Humas dan Abdimas misalnya. Yaitu mohon untuk bisa segera disesuaikan. Itu tidak sulit ya kan. Tinggal kita melapor ke pimpinan untuk bisa disesuaikan. Itu kemudian harapannya dengan Pusinfo ini nanti kakak-kakak semua bisa lebih berakselerasi ya kan. Terus bisa berkolaborasi dengan seluruh elemen yang ada di kuartir. Kemudian untuk berikutnya kita juga ingin ngerti juga nantinya kemampuan dari masing-masing kuartir cabang terkait dengan kegiatan live streaming sebenarnya. Baik itu mungkin perangkatnya, SDM-nya, teknologi yang digunakan selama ini. Karena harapannya apabila masih ada yang kesulitan, ya kita kalau bisa memberikan solusi atau membantu semampu kita yang kita bisa. Kemudian terkait dengan rencana tindak lanjutnya, nanti kita juga pengen sowan mungkin Kak, ya. Tapi belum tahu Kak, nanti harapannya sih kita akan cap-cip-cup juga kan, ngitung benih atau apa, nggak tahu. Jadi hasil dari sini kita akan visitasi juga Kak, jadi selama ini kan yang visitasi kan pasti bidang-bidang yang lain. Bidang humas dan informatika itu dapatnya visitasi cuma nge-zoom aja. Nah ini harapannya kita juga bisa visitasi di kuartir cabang untuk melakukan pembinaan dan monitoring. Itu sih yang belum disampaikan. Apalagi ya? Duta Humas. Oh iya, terkait dengan Duta Humas juga. Ya. Duta Humas sudah 2 kali diselenggarakan oleh kuartir daerah. Kira-kira ini kakak seberapa efektif sih ya, membantu kuartir cabang dalam bidang humas dan informatika. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya dari 2 kali ini ada kuartir cabang yang belum sama sekali mengirimkan, ya kan? Pertanyaannya kenapa? Gitu. Apakah ada masalah dengan saya? Oh enggak ya. Atau mungkin ada kendala yang lain. Gitu. Itu tolong disampaikan. Dari hasil ini nanti kita juga akan mengevaluasi. Kalau dikiranya Duta Humas ini tahun 2023 ini sudah tidak dibutuhkan, wah itu malah ribet Kak. Wah Duta Humas sih apakah enggak cetok kerjanya, Duta Humas sih dikongkon angel misalnya, atau mungkin bagaimana, ya itu tolong disampaikan. Biar jadi pertimbangan kita yang di Kuarda untuk 2023 ini butuh nggak sih kegiatan Duta Humas? Kalau enggak ya nggak usah, kita hilangkan. Gitu. Nggak penting nih berarti Duta Humas buat kuartir cabang. Kita melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sudah kita mulai dan kita rintis itu kan sebenarnya juga untuk membantu teman-teman di kuartir cabang, memberikan solusi, memberikan support, memberikan fasilitasi. Itu kan harapannya kita bisa berjalan bersama untuk kehumasan dan informatika di Jawa Tengah, khususnya untuk pramuka. Itu sih mungkin dari saya, karena kalau misalnya Duta Humas itu nanti masih dibutuhkan, itu akan kita libatkan benar-benar di estafet Tunas Kelapa. Gitu. Karena estafet Tunas Kelapa ini nanti peran Duta Humasnya akan kita sinkronkan dengan kegiatan estafet Tunas Kelapa. Jadi kalau tidak ada kuartir cabang yang mengirimkan Duta Humas, misalnya kalau kita jadi nih, ya pasti estafet Tunas Kelapanya sudah bisa dinilai gitu. Oh paling ya mau kayak ngono gitu. Karena di estafet Tunas Kelapa tahun ini kita pengennya tidak hanya sekedar jalan, ya kan, seperti karnaval gitu doang, tapi kita juga akan menggunakan teknologi dan humas yang kekinian juga. Gitu. Jadi kita akan nge-branding kegiatan estafet Tunas Kelapa ini dengan teknologi dan kehumasan yang kekinian. Gitu sih mungkin dari saya. Bisa kita mungkin tanya jawab, atau mungkin ada yang ingin disampaikan, atau mungkin ada yang ditanyakan, silahkan langsung. Kita masih ada waktu 30 menit. 20.
Oke, terima kasih Kak Ardo atas tambahnya. Dari kakak yang ada di Kuartir Cabang, apakah ada pertanyaan? Saya memperhalus dulu. Oh iya, siap Kak Anica. Kakak, saya mengingatkan kembali ya. Jadi kenapa ada Pancilok, ada Pandu Citra Loka adalah jawaban kami di evaluasi tahun 2020 ya. Jadi kakak kalau memang mengingat kembali tahun 2020 ketika itu ada beberapa opsi masalah. Salah satunya adalah SDM. SDM teman-teman cabang atau kontribusi apa ya, peliputan, kemudian kontribusi dalam hal lively fraud dan macam-macam. Sehingga di tahun 2021 kami di Kuartir Daerah Jawa Tengah menyelenggarakan Pandu Citra Loka. Ya, dan semua kegiatan di Pandu Citra Loka adalah wujud itu kalau berlangsung adalah wujud dari kegiatan kehumasan dari seluruh apa ya, komponen pramuka di Jawa Tengah gitu ya. Kalau itu berlangsung secara keseluruhan dan sinergi gitu ya. Jadi karena semua golongan bergerak, kemudian kegiatan publikasi semuanya berjalan, dan salah satunya adalah untuk menjawab kesulitan dari teman-teman cabang, kita upayakan membentuk yang namanya Duta Humas gitu ya. Di mana Duta Humas itu dari teman-teman cabang mengirimkan, kemudian kita ajari di sini, kita didik, kita kasih bekal, kemudian kita kembalikan lagi ke teman-teman cabang begitu ya. Sehingga harapan kami di kegiatan Pandu Citra Loka adalah menambah supporting kakak-kakak gitu ya dalam hal melaksanakan kehumasan di masing-masing cabang. Nah ini harapan kami, kita perlu feedback ini karena ada 2 kali pelaksanaan, kakak mau nanti masukannya apakah, nah saurone halusnya adalah kita evaluasi ini, ketika jawabannya adalah tidak, ya sudah kita tidak lanjut kegiatan itu gitu ya. Tapi kalau jawabannya iya, ayo kita bareng-bareng, kendalanya di mana kita coba selesaikan. Begitu Kak Ado kira-kira. Kemudian untuk push info sendiri itu adalah menurut kami adalah salah satu upaya jawaban dan memperkuatlah kinerja kehumasan. Karena apa? Dengan adanya push info, kakak nanti bisa memaksimalkan potensi-potensi yang ada gitu ya dari teman-teman bidang, bisa diupayakan masuk ke push info sehingga nanti aliran informasi dari masing-masing bidang juga jalan. Kemudian dari teman-teman adik-adik atau unit-unit jurnalistik yang ada itu bisa dinaungi dalam push info, sehingga kekuatan humas juga nggak serta merta yang melaksanakan adalah tim humas sendiri gitu ya. Jadi kita bisa disupport atau saling kolaborasi. Begitu kakak kami sampaikan, niat kami seperti itu. Oke, ini saya cek juga dari hasil SID apa ya untuk surveinya, banyak yang belum masuk juga. Teman-teman jangan lupa ngisi untuk surveinya ya. Terus kemudian kalau ada yang ditanyakan atau didiskusikan monggo silakan. Baik, terima kasih Kak Andica, Kak Ardo. Dari kakak-kakak yang ada di Kuartir Cabang, dipersilakan monggo kakak kalau ada kendala atau ada yang ingin disampaikan, dipersilahkan. Karena ini rapat koordinasi ya, sehingga harapannya kita dapat bertukar informasi seperti itu. Jepara, Kak. Oh ya, silakan kakak, Kak Nurhuda dari Jepara. Monggo Kak. Pertama masukan ini kaitan dengan Pancilok ya. Untuk lomba website dan sosmed. Termasukkan gimana misalnya penilaian itu dipisah. Jadi website itu sendiri, kemudian sosmed sendiri. Karena memang adminnya berbeda. Seperti kemarin di Jepara sendiri, websitenya sudah aktif tapi sosmednya kurang. Jadi penilaian itu akhirnya mempengaruhi. Jadi yang seharusnya website itu bisa berdiri sendiri dan bisa bekerja maksimal dan penilaian kemarin bisa maksimal, ternyata dipengaruhi oleh kurangnya nilai dari sosmed. Jadi kalau bisa dipisah menjadi 2 penilaian tersendiri. Kemudian yang kedua terkait dengan Duta Humas di Porcap Jepara sendiri, belum merasakan kontribusi yang signifikan dari Duta Humas sendiri untuk di Humas. Jadi kami masih
belum apa ya, belum bisa merasakan Duta Humas nih sejauh mana nih kiprahnya ke humas di Kuarca. Jadi selama ini kami masih bekerja apa namanya sendiri di apa humas itu, belum ada kontribusi dari Duta Humas itu sendiri. Jadi di Kuarcap Jepara sendiri masih belum merasakan kontribusi itu. Tapi tidak tahu kalau di Kuarcap lain ya. Sementara itu dulu Kak. Terima kasih. Mohon maaf. Baik, terima kasih Kak Nuruda atas masukannya. Dari Kak Andica atau Kak Ardo ada tanggapan? Saya dulu ya Mas Ardo. Ya, silakan. Kak Uda, yang pertama terkait Pancilok, untuk lomba website tidak ada Kak tahun ini Kak ya. Untuk website sama media sosial. Jadi yang kami maksud di sana tadi, kalau Duta Humas memang apa namanya ada support lagi di tahun ini, kita akan coba kembangkan di Duta Humas itu kita bagi tiga kategori penilaian tadi ya. Jadi Duta Humas pengelola website dan media sosial terbaik, maksud kami seperti itu ya. Jadi dari Duta Humasnya yang membantu mengelola website dan media sosial sejauh mana begitu. Karena website itu sudah 2 tahun ini sudah jalan, dan nanti kita nilainya lewat Duta Humasnya itu Kak. Yang kedua, tadi Kak Uda melaporkan tidak ada peran serta atau belum kelihatan di Duta Humas. Terima kasih Kak. Nanti kita lihat, kita cocokkan juga di data yang Kakak isi tadi. Teman-teman juga sudah mengisi tadi berapa persentase yang saya lihat di sini Jepara lumayan banyak ditulis 61% gitu. Ini 61% itu terlibat atau tidak terlibat ya. Jadi nanti mohon disesuaikan, dimaksimalkan karena saya yakin kendala di masing-masing cabang kan beda-beda gitu ya. Tapi terima kasih Kak Uda untuk Duta Humas beberapa kali atau di tahun 2022 kemarin ada 4 kayaknya. Nah, nanti mohon masukannya dan dari kakak silakan kami tunggu. Terima kasih Kak Uda, seperti itu nggih. Baik, terima kasih. Ya, silakan. Nambahin Ra. Menengai. Itu tahun kemarin itu website dan sosial media digabung jadi satu tuh karena anggaran nggak? Kita sama-sama humas kok, santai aja. Karena anggaran nggak udah. Jadi karena anggarannya cuma ada ya, itu daripada nggak dimasukin ya udah dimasukin. Itu. Terus terkait dengan Duta Humas, pertanyaannya, Kak Uda tahu nggak peserta Duta Humasnya yang kemarin, yang dari Jepara? Ya tahu Kak. Nggak tahu? Tahu kemarin itu apa di Lana itu. Cuman kemarin kita coba untuk tarik gitu Kak. Coba untuk aktifkan di Humas tapi masih belum bisa. Nah, itu Kak. Pramukanya soalnya kan ikhlas bakti bina bangsa Kak, ya kan? Kalau nggak ikhlas ya mungkin ya udah nggak apa-apa, tinggal aja cari Duta Humas yang baru. Lanjut. Kemarin kan ada Duta Humas itu kita terbantu gitu loh Kak. Ada harapannya terbantu dengan ya semua program kerja di Humas, tapi ternyata belum bisa. Lagian kan juga kalau nggak salah Lana juga Pramuka Garuda terbaik ya kalau nggak salah. Ya mungkin karena masih banyak kegiatan. Kesibukan. Jadi belum bisa sinkron dengan kita. Sama Kak Duta Humas yang saya dampingi 6 bulan, 5 bulan itu begitu mereka naik daun ya susah Kak hubunginya Kak. Oh mereka langsung eksis kok kemana-mana, laku di semua kanal ya kan. Ya betul ya. Nggak apa-apa Kak. Seorang pembina pramuka yang sukses itu adalah ketika anak didiknya itu lebih sukses dari dia kan. Curhat. Aduh. Silakan Kak. Ya udah. Kak dari Pati Kak. Ya, silakan. Oke, Kak Ardo, Kak Andika, Kak Duta, kakak-kakak semuanya. Pati dan Jakarta ya. Beberapa poin yang mau saya sampaikan, saya Endi Kak. Dan saya baru di bidang humas, maksudnya baru saja dilantik di
22 kemarin 18 Agustus. Memang ibarat kata Warca Pati ini baru bangun tadi dari tidur panjang kemarin. Kami masih berbenah. Kalau memang ada kekurangan ya kami mohon maaf karena memang karena waktu juga akhirnya kami mencoba untuk berlari-lari ngejar program-program yang mungkin sudah tersusun dari Warga, dari Mas Warga, mencoba untuk mengejarnya meskipun kadang ya kalau bahasa Jawa ya itu kepontal-pontal, tapi kami mencoba untuk terkait dengan web memang kami mohon maaf kami kemarin di pengurus sebelumnya memang masih menggunakan WhatsApp Dinas Humas sehingga data-data yang kemarin memang kami harus cari dan belum ketemu. Akhirnya ketika saya cukup ini karena ini yang sebenarnya kemarin satu itu. Jujur aja sebenarnya bulan Desember kemarin kami mau ke warga, mau sowan ke teman-teman di Mas Warga. Pak, karena kebetulan ketika kami mau berangkat di sini terjadi bencana banjir bandang. Mungkin Kak Ardo kemarin kita sudah sempat kontak kota. Akhirnya nggak jadi Kak. Pagi itu kita udah berangkat tuh. Nggak jadi akhirnya kita batalkan, kita akhirnya ke sini standby. Terus alhamdulillah teman-teman dari tim dapur umum warga malah sempat di sini 2 hari. Kita temani 2 hari di sini dan alhamdulillah dana itu selesai meskipun ini masih ada banjir beberapa titik ya mulai surut. Terkait web tadi yang akan kita komunikasikan, kami menggunakan alamat email yang lain. Tapi ini pun nanti akan kita komunikasi, kami akan mencoba untuk memutuskan apakah menggunakan fasilitas warga atau kita menggunakan web yang sudah ada. Ini kami nanti akan coba rapatkan dengan pengurus. Kami sih pinginnya ya yang sudah difasilitasi warga ya tinggal nggak. Jadi kalau ada apa-apa koordinasinya lebih enak. Untuk Twitter sama kami memang saja belum mempunyai dan ini menjadi catatan kami dalam keandalan nanti ya. Untuk Pusinfo Kak, sebenarnya kami sudah berencana. Setelah dari keluarga kemarin itu kami berharap kita susul dengan pembuatan teman-teman di tingkat Waran malah. Hanya saja ada beberapa bencana yang di Kabupaten Madiun membuat kami harus menunda beberapa kegiatan karena kita fokusnya akhirnya ke bagian tropik bantuan dan kegiatan-kegiatan lainnya yang memang ini kita bisa bersinergi dengan pemerintah kabupaten maupun lawan yang lain di bagian banjir. Terkait dengan ada beberapa kendala sih Kak yang mungkin kita share karena setiap kuarcap mungkin berbeda-beda nih. Ada daerah yang berbeda. Cuma kendalanya mungkin hampir sama saya lihat terkait dengan perizinan. Tentu saja ketika mungkin kalau ada adik penggalang kita lebih mudah untuk mengizinkan ke pihak sekolah maupun ke pihak dinas pendidikan. Tapi untuk penegak ini kadang kita kesusahan. Kenapa? Karena kadang itu kepala sekolah juga belum tentu dia senang pramuka. Ini yang jadi masalah. Ini bukan saya juga, saya dulu juga kayak gitu Kak. Saya itu ditingin sama salah satu guru gara-gara ikut pramuka terus. Tolong disebutkan SMA atau SMK negeri mana Kak ya? Kepala sekolahnya nggak suka pramuka Kak? Sampaikan ke saya. Kalau ya nanti akan kita sampaikan secara ini Kak. Jangan di sini Kak. Enak nanti. Ada beberapa. Jadi ada beberapa ini bahkan saya kemarin sempat pengen ke ini ya ke kancapnya gitu ya. Kan di Korwil itu ada. Sampai saya mau ngadep gitu. Kadang kami pun anggota humas sendiri ketika mau ada kegiatan itu juga dingel-ngel, bahkan disindir-sindir sama guru yang lainnya. Ini menjadi wah gini terus kita ya kucing dalam karung, kita jadi kerdil terus nggak bisa. Ini menjadi sebuah sampai kami kemarin mencoba untuk berkoordinasi dengan BKPP. Kan ini ranahnya kembali lagi ke dinas pendidikan juga. Jadi apalagi kalau yang penegak nih, ini kan memang sudah tidak lagi pada posisi kabupaten lagi atau di Kuarcap tapi sudah di provinsi ini. Makanya di momen ini memang saya sampaikan kami masih terkendala
oleh itu. Perizinan-perizinan yang kadang dipersulit, bahkan kadang kalau yang anggota kami itu yang andalan dari humas itu yang sering ya Garsindo sama guru lainnya gitu yang nggak suka. Ini bahkan ada beberapa korwil ya atau apa namanya itu yang sering kadang juga hindar-hindar. Ini yang menjadi kendala. Kami bahkan ini ya makanya ketika saya kemarin berangkat ke Semarang, salah satunya mau curhat itu Kak Kardu. Ini banyak sekali. Belum lagi sisi politis. Kita itu jujur aja di parti itu kita bantu-bantu itu ada yang nggak suka loh Kak. Itu anehnya lagi mereka dari partai politik gitu. Apain pramuka bantu-bantu? Lah tugas kita kan sebagai orang yang memang harus bersosial. Jadi kadang perdebatan, tapi kadang ya saya nggak ambil pusing. Cuman memang kadang ini ngerembetnya sampai ke anggaran. Kadang terpangkas anggaran. Nah kami mencoba untuk berusaha untuk bernapas dengan ya ini akhirnya kita pendekatannya dengan pihak-pihak ketiga. Kan kita juga nggak mau pihak-pihak ketiga ini juga sering kita rusui kan gitu. Jadi ada beberapa kendala terkait dengan Pandu Citraloka, saya kira ini sebenarnya sesuatu yang baik. Cuman kembali lagi, kami kenapa 2 tahun ini tidak bisa mengirimkan, karena yang pertama kami juga masih saat itu menjadi Wakil-Humas dan Informatika Kabupaten Pati. Yang kedua, hari ini kami masih melakukan perbaikan. Ada kendala-kendala tadi Kak. Perizinan yang agak susah dan salah satunya kadang kami juga harus gantian. Jadi kami bergiliran untuk berkumpul aja kami sama Kak gunakan Zoom meeting ini. Kenapa? Saking susahnya untuk izin. Jadi kami menggunakan Zoom meeting untuk ketemu. Paling 1 bulan sekali baru kita bisa ketemu dengan kakak-kakak dari andalan humas sendiri pada ini yang jadi menjadi kendala dan ya harapan kami memang ada nanti ke depannya. Kalau yang lainnya saya kira kami akan mencoba untuk mengikuti karena kami baru berproses. Saya minta waktu kakak-kakak untuk mengikuti apa yang menjadi keinginan dan saya juga juga kegiatan yang sering terjadi kan kegiatan kadang dadak-dadak itu Pak. Tiba-tiba ada kegiatan mendadak ini karena itu tadi kendala kami adalah di perizinan. Ketika mendadak perizinan ini yang kadang sulit. Karena kami selalu mensupport ada di depan. Biarlah kami yang di belakang lah. Kan cuma kendala ketika perizinan ini dipersulit, kami kadang juga kesulitan mencari adik-adik. Jadi adik-adik sendiri kadang gimana Pak saya nggak boleh izin nih. Saya izin terus ya. Ini menjadi apa namanya keluhan ke mereka. Bahkan kami juga ketika nanti diizinkan jangan malah kamu terus keluyuran kan. Jadi catatan kami terus yang terakhir mungkin di setiap kegiatan kami memang minta ada semacam komunikasi yang tidak mendadak ya, karena memang kondisi tadi yang membuat kami juga harus koordinasinya agak kesusahan. Terima kasih untuk Kak Andica, Kak Ardu, dan Kak Dita maupun Kak yang lain. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Dedita. Baik, terima kasih Kakak dari Kuarti Cabang Pati dan juga Jepara tadi sudah menyampaikan terkait kendala ataupun sarannya. Dari kakak-kakak yang ada di Kuarti Cabang lain, apakah ada yang ingin disampaikan juga dari Kak Ardo dan Kak Andica? Karena mengingat ini waktunya sudah pukul 11.54. Apakah dapat dicukupkan? Warcap Rembang, Kak. Oh ya, silahkan Kak Cabang Rembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kakak-kakak sekalian. Masuk suara saya? Masuk Kak, jelas. Terima kasih, saya Harif, Wakil-Humas bersama dengan Andalan. Terkepen kamu. Halo. Gimana Kak Dita? Lanjut Kak. Siap. Kak Ardu, Kak Andika, dan semua peserta yang hadir.
maaf saya datang belakangan, tapi tadi ada rekan-rekan dari Anju dan staf yang sudah mengikuti sejak awal. Kami sampaikan kalau di Rembang ini karena kami pinggiran ya, ini mungkin tidak sehebat yang lain, tapi kami berusaha untuk selalu update maupun mengikuti seluruh kegiatan yang sudah direncanakan maupun kegiatan tambahan lainnya. Sekedar usul untuk pertemuan ini terkait dengan kehumasan di kita, baik di keluarga maupun di keluarga. Ini mungkin usul kami kita lebih memaksimalkan pemanfaatan atau kinerja Pusinfo dibandingkan dengan Duta Humas. Karena kalau kami di Rembang sendiri itu peran serta Duta Humas ini masih kami nilai kurang, karena kebetulan yang ikut Duta Humas yang melamar ini statusnya mahasiswa di luar kabupaten, sehingga dalam membantu kami di lapangan ini relatif agak kurang, sehingga mungkin pertimbangan atau sekedar sebagai evaluasi apakah ke depan tetap dibutuhkan atau tidak, tetapi untuk di Rembang ini partisipasinya kami nilai masih agak minim, sehingga kalau kita memberdayakan Pusinfo ini menurut kami mungkin akan lebih bagus lagi. Dan seperti halnya yang disampaikan oleh Karanganyar tadi, ini kalau Twitter di kami memang tidak terlalu aktif karena pangsa pasarnya di Rembang ini masih Facebook dan Instagram. YouTube kami usahakan untuk bisa lebih aktif lagi dengan keterbatasan media sarpras yang kita miliki. Tadi ada yang pakai HP sendiri, ada yang pakai kuota sendiri, karena pramuka ini gotong royong. Jadi mungkin dari Kak Ardo atau dari Wardah ada bekas-bekas atau baru-baru yang kami terima lah. Dilimpahkan alat kalau mungkin ada. Tapi karena kami usahakan untuk bisa mandiri dan memperbarui kelengkapan. Untuk keterlibatan di dalam event-event, baik itu live streaming, staf kami ini Kakak Pusat dan Kak Hadi, Mas Yusuf, Pak Marwan ini di kami bisalah untuk berpartisipasi dibantu dengan adik-adik dari DKC. Mungkin sekedar itu yang perlu kami sampaikan, mungkin bisa mendapat tanggapan atau sekedar menjadi catatan untuk kakak-kakak yang ada di Wardah, mungkin Kak Abdu, Andika tadi, ataupun Mbak Gita. Kiranya itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kakak-kakak atas responnya dari Pati dan kakak dari Rembang. Apapun itu kakak, ini adalah evaluasi, jadi saya sangat senang sekali ketika ada feedback yang langsung dari kakak terkait dengan apa-apa yang kita kasih kepada Kuarda cabang. Intinya nanti kita laporkan Kak kepada pimpinan juga terkait dengan data ini yang kita minta untuk kakak tolong dilengkapi. Nanti kita akan diskusikan bersama enaknya seperti apa begitu ya. Jadi ya intinya semuanya bagus, ada Pusinfo, ada pemaksimalan SDM dan kawan-kawannya tadi. Begitu Kak respon kami, tetap semangat, tetap sehat selalu. Tambahan Kak Adu silakan. Oke, terima kasih. Yang pertama Kak Endi tadi ya, Wakahumas Kocap Pati. Terima kasih Kak Endi, informasinya, kemudian update-nya juga terkait dengan mulai bergeliatnya Kuarda Pati, sangat saya amati juga. Progresnya sangat luar biasa, effort yang dikeluarkan teman-teman di sana juga mungkin
lebih luar biasa yang tidak terlihat ya. Kalau untuk permasalahan yang tadi Kak, memang itu tidak hanya di Kuarca Pati saja Kak. Saya sudah mengamati di beberapa kuartir cabang terkait dengan dunia pendidikan khususnya di tingkat SMA, SMK, gugus depannya itu tadi Kak. Kita justru pengen dibidding Kak. Kira-kira sekolahan mana yang negeri untuk tingkat SMA, SMK itu untuk bisa disampaikan. Yang mungkin mempersulit ya. Ini kesannya sudah mempersulit nih Kak. Bukan berarti kuartir saya percaya kalau sampai kuartir cabang menyampaikan hal ini tuh bukan berarti belum mencoba ya. Pasti sudah pernah mencoba, sudah pernah menginisiasi, tetapi tetap anggapannya tidak seperti yang diharapkan. Seperti itu. Tolong disampaikan aja Kak, kirim surat ke Kuarda bahkan nggak apa-apa, akan kita terima dan mungkin akan kita koordinasikan. Perlu diketahui juga tanggal berapa ya? Berapa itu surat ya? Kalau nggak salah itu pernah ada penandatanganan namanya perjanjian kerjasama ya kan? Antara Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah dengan Ketua Kuartir Daerah Jawa Tengah tentang pendidikan kepramukaan di Satuan Pendidikan Formal, jenjang pendidikan menengah, dan pendidikan khusus di Provinsi Jawa Tengah. Jadi hal itu sebenarnya sudah cukup sebenarnya untuk bisa memberikan satu jalan ya kan, untuk kuartir cabang bisa menjadikan itu dasar untuk bisa berkoordinasi dengan gugus depan yang ada di wilayahnya. Ya. Seperti itu. Ini saya ada Kak, kopiannya Kak, terkait dengan apa ini namanya? MOU ya, ini sudah MOU Kak. Iya. Jadi ada Kak Atikoh dan Kak Uswatun Hasanah. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kak. Jadi jangan takut kakak-kakak humas ya kan. Jadikan itu kalau mau buat surat berdasarkan surat ya, lawan birokrasi dengan birokrasi. Kita udah terbiasa dengan itu ya kan. Itu aja. Sistem keras ini. Enggak toh, saya perhalus. Saya perhalus. Kak, itu tadi betul yang disampaikan. Jadi kalau memang ada indikasi sampai mempersulit, ya nanti japri saja atau model bersurat malah lebih bagus. Sekolah-sekolah mana sih yang memang tidak support? Sepertinya kok harusnya enggak gitu. Harusnya enggak. Begitu Kak. Pasti Terus, ada jalan keluar lah. Yang berikutnya dari Kuarca Rembang tadi, kalau untuk alat sama Kak, itu ya orang kita juga terbatas nggak untuk alat. Bahkan yang rusak aja kita perbaiki Kak, masih kita perbaiki, bukan kita beli. Bukan kita beli. Sing pramuka lo ya. Yang pramuka. Nah, cuman kita memang dapat support penuh dari Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah untuk kegiatan-kegiatan kita selama ini. Kita banyak sekali disupport Dinas Kominfo, bahkan internet di Kuarda itu full kabel FO langsung dari data center Provinsi Jawa Tengah. Jadi internet Kuarda itu udah zero cost ya kan. Nggak ada anggaran untuk internet karena udah ada internet ya kan. Itu selama kabel FO-nya nggak dipacul orang ya internet tetap nyala itu sampai APBD-nya nggak ada gitu. Untuk bayar internet. Jadi sebenarnya berkolaborasilah kakak-kakak mungkin dengan, saya yakin kalau di Kabupaten Rembang nggak tahu Kak, Kepala Dinas Kominfo-nya kan masih Waka Abdi Mas kan ya. Iya Mak. Kak Prapto di Abdi Mas. Jadi kan Kak Prapto mungkin kan bisa dijawab untuk itu. Aman. Terus terkait dengan Duta Humas, ya itu tadi Kak, di tahun pertama memang kita buka seluas-luasnya untuk peserta. Di tahun kedua kemarin, itu kan sudah mengerucut adalah utusan dari Kuartir cabang. Ini saya kembalikan lagi ke kakak-kakak sebenarnya. Tahun ini, ya kan, 2023, kalau kakak-kakak mengirimkan peserta Duta Humas, misalnya jadi nih, itu ada Duta Humas di Pandu Citra Loka, ya silakan kakak-kakak untuk mempersiapkan pesertanya dengan baik gitu. Jangan sampai nanti di akhirnya ya seperti yang kebanyakan orangnya atau mungkin anaknya
sedang sibuk atau yang lainnya ya harus ada alternatifnya. Ya, surat surat perjanjian kontrak calon peserta duta humas dengan Kuarcap. Tidak boleh menikah selama menjadi duta humas, wah repot kan. Materi 10.000 itu. Itu sih kalau jawaban saya. Terus karena ini sudah mau mendekati waktunya, ada beberapa yang ingin kita kerucutkan dulu. Bahwasanya seluruh kuartir cabang, seluruh humas dan informatika mohon untuk penamaan bidang itu tolong segera diseragamkan. Jadi yang masih menggunakan atau mungkin bergabung, mungkin ada yang humas dan abdimas, tolong untuk bisa disesuaikan sesuai dengan kuarda. Di kuarda sudah humas dan informatika, harapannya di kuartir cabang juga seperti itu. Untuk Pusinfo juga seperti itu. Kuarda tahun ini juga akan segera membentuk Pusinfo, harapannya sebelum kegiatan estafet Tunas Kelapa, jadi sebelum bulan Agustus, seluruh kuartir cabang di Jawa Tengah dan kuartir daerah sudah ada Pusinfo. Itu yang pengen kita sampaikan. Terus kemudian terkait dengan permasalahan-permasalahan tadi dan inventarisasi permasalahan yang ada di kuartir cabang, kemudian tentang evaluasi tadi, tentang kanal-kanal dan sebagainya, mohon untuk dituliskan resume dalam 1 lembar atau 2 lembar, nanti dikirimkan ke, tadi sudah disampaikan di chat, atau dikirim ke email kuarda@pramukajateng.or.id. Terus apabila ada permasalahan terkait dengan kehumasan dan informatika, tolong untuk bisa disampaikan di grup, ya kan. Kemudian yang terakhir banget, tolong untuk dibantu, ya kan, kuartir cabang yang mungkin humasnya tidak seperti kuartir cabang kakak-kakak yang sudah settle. Kalau di Binwil Pati dan Binwil Surakarta ini sudah ada contohnya gitu. Kalau perlu studi banding atau studi tiru atau studi apa, copy paste kayak atau apa, silakan. Dan kakak-kakak yang mungkin sudah settle atau mungkin sudah berproses dengan oke, jangan menutup diri gitu. Silakan untuk studi tiru ke kuartir cabang yang lain, seperti yang kalau di ini ada Kuarcap Karanganyar, silakan ke Kuarcap Karanganyar karena mungkin yang kemarin juara lomba kuartir ya. Untuk papan utama kemarin ada Kuarcap Karanganyar, silakan ke Kuarcap Karanganyar. Dan Kuarcap Karanganyar pun saya harapkan untuk membuka diri, jangan terus ditutup-tutupin. Enggak, ini nggak bisa kita ya, harus monggo kita sama-sama humas. Kalau ilmu di PDW ya enggak elok istilahnya. Kalau mau ke kuarda ya silakan, kita selalu terbuka untuk kakak humas dan informatika di kuartir cabang. Gitu Kak Andika. Kak Dita, terima kasih. Dari saya, Billahi Taufiq wal Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Karanganyar aman Kak. Yap. Oke. Terima kasih Kak Andika, Kak Ardi, dan kakak semuanya. Oke, sebelum kita tutup, alangkah baiknya kita dokumentasi terlebih dahulu ya untuk laporan ya Kak. Rapat koordinasi. Seperti itu. Baik kakak yang ada di kuartir cabang, dipersilahkan atau dimohon nih untuk on cam terlebih dahulu. Oke. Ini udah siap dari Rembang seperti ini. Oke, seragam, kompak. Kata kita pakai gaya seperti ini ya Kak ya, seperti kakak yang di Rembang. Kita seragamkan. Oke. Ayo Kak Ayi, on cam Kak Ayi. Oke. Baik. Ayo Kak Ayi, Mas. Sudah senyum dari tadi. Senyum. Oke. 1, 2, 3. Oke, sudah. Lagi kakak. Satu, 2, 3. Oke, sip. Sudah kakak-kakak semuanya. Terima kasih kakak-kakak yang telah hadir pada rapat koordinasi bidang humas dan informatika pada siang hari ini. Semoga apa yang kita bahas di sini bisa ditindaklanjuti seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Pramuka. Salam. Duren. Duren. Kepala kambing. Gas.
Masuk enggak Ardo durene? Yo saya Aku dipameri foto tok karo Kak Jumas. Pak Ageng masih di sini loh, Kak. Monggo, Pak. Kak Ageng mau menyampaikan sesuatu. Wih, Kak Ageng, gimana Kak? Halo Kak Ardo. Siap, Kak Ageng. Kapan ke sini? Maaf Kak Ardo, ini lagi makan durian nih, jadinya ini. Ayo. Kenapa pada pamer durian ini? Tegal pamer durian nih Kak Ageng. Waduh. Lah Tegal kan baru festival itu. Baru mau festival. Ampun. Ada gunungan durian ya. Maaf Kak Ardo ya. Ke sini kita nanti ada beberapa daerah yang memang ada komoditas durian yang baik, ada di Matese ada, kemudian ada di Rejo juga ada. Silahkan ya, sebelum masa panennya habis. Ya, Pekalongan besok tanggal 29. Februari masih kan Kak? Masih. Izin Kak Sekbid Februari. Ke Karanganyar. Siap. Februari ya Kak. Karanganyar loh Kak, serius loh Kak. Siap. Kita sore itu lagi cedak iki. Ada krungu kabeh. Tunggu Kak Agam loh. Iya. Nih di Tegal nih Jatinegara. Solo kumpul Karanganyar yuk. Nggih. Siap. Silakan. Tak tunggu Kak Ardo. Siap Kak Agam. Akan kita jadwalkan Februari Kak. Siap. Yes. Lilo dicatat Februari nanti ya, Kak Ardo. Oke, terus monggo kita buka studi tiru. Kalau pengen berbagi atau sharing silahkan ke sini. Terbuka, welcome. Nggak ada yang kita tutup-tutupi. Cuma semua kan komitmen dari Kamabi Cap ya. Kalau pekerjaannya mungkin bisa ditiru neng hibae piro kan ora iso. Ya betul. Itu ya Kak. Itu yang artinya komitmen dari pemegang kebijakan semuanya tetap seperti itu. Maka sebenarnya piye-piye pramukae nek ora melibatke unsur birokrasi kan yo gak iso maju gitu. Semua tergantung Kak Jumadi Kak. Iya. 86. Nuhun sewu kakak, matur suwun untuk sesi hari ini karena nanti jam 1 ada sesi yang lain, monggo bisa meninggalkan tempat dan melanjutkan. Diusir karo panca. Matur nuwun. Nggih, salam pramuka. Matur nuwun Kak Agam, salam. Siang Pak Pakar. Kesel kan sih. Asal. Nanti jam sampai di sesi. Wis metu. Ya ora to, masa aku metu. Aku hose iki. Nak